Kalau misalnya kamu ngajuin judul skripsi, terus ditolak, apa sih yang harus kamu lakukan? Mari kita bahas di video ini. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tanyakan ke dosen pembimbing kamu kenapa judul itu ditolak. Karena ada banyak sekali alasan kenapa judul skripsi ditolak. Pertama, bisa jadi karena judul skripsi tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya, atau misalnya antar variabel dari judul yang udah kamu kasih itu tidak nyambung, atau misalnya penelitiannya itu nggak menarik, bukan isu terbaru, tidak perlu diteliti gitu, nggak ada yang menarik untuk diteliti dari judul yang udah kamu kasih. Nah, jadi kamu harus cari tahu dulu, kamu harus tanya, maaf Bapak atau Ibu, apa yang salah dari judul saya gitu, kenapa judul saya ditolak. Nah, hasil dari jawaban ini bisa menjadi basis kalian untuk mengajukan judul baru. Jadi kalau misalnya jawabannya adalah karena ini nggak nyambung antar variabel, nah kan bisa tanya, kenapa nggak nyambung gitu kan, mungkin memang kalian nggak tahu nih letak ketidaknyambungannya di mana, ya udah tanyain gitu. Dan pasti beliau ini akan menjelaskan kan, ini nih variabel A ini harusnya bukan ini penentu variabel B-nya gitu. Nah, dari situ kan kalian bisa mencari judul yang kemudian mempertimbangkan kenyambungan dari judul yang kalian buat. Atau misalnya alasannya karena ini tuh nggak menarik, ini tuh bukan isu yang perlu diteliti gitu. Oh, berarti untuk selanjutnya kalian cari judul yang menekankan kebaruan. Kalau topik ini tuh menarik untuk diteliti, topik ini tuh lagi jadi pembicaraan publik, jadi perlu untuk diteliti dan diberitahu ke publik gitu. Jadi alasan kenapa judul kalian ditolak itu harus kalian tahu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah kalian udah tahu nih alasannya apa, kalian bisa menggunakan alasan itu untuk mencari judul yang baru gitu. Misalnya karena biasanya tuh alasannya tuh nggak jauh-jauh dari dua hal. Yang pertama adalah karena sudah pernah diteliti, atau yang kedua adalah ini tidak menarik dan tidak menunjukkan alasan kenapa ini harus diteliti. Nah, dua hal ini harus kalian jawab di judul baru. Yang pertama, ini udah pernah nih diteliti, udah banyak yang meneliti. Nah, kalian harus cari gap penelitian. Kalian harus menunjukkan bahwa judul yang kalian bawa ini nanti, yang direvisi ini nanti, itu tuh ada gap penelitiannya. Emang udah pernah nih topik ini diteliti oleh orang lain, tapi sisi bagian ininya belum loh Bu, gitu. Yang kedua adalah kebaruannya apa? Kenapa hal ini menarik untuk diteliti? Nah, kalian bisa cari nih, di jurusan kalian yang sekarang, kira-kira topik apa sih yang sedang ramai dibicarakan publik? Contoh, misalnya aku kan hubungan internasional nih, publik lagi ngomongin masalah Israel, Palestina gitu kan. Nah, dari sana teman-teman bisa cari tahu, cari bahan penelitian dari situ, karena topik ini tuh lagi banyak dibicarakan oleh publik. Misalnya nih, pengen lihat apa sih usaha atau diplomasi yang sudah Indonesia lakukan untuk membantu kemerdekaan Palestina misalnya. Nah, misalnya udah banyak nih yang meneliti kan, pasti tentu dong banyak yang meneliti karena ini jadi omongan publik gitu kan. Nah, kalian carilah sisi lain yang belum diteliti. Misalnya kalian search itu di internet, terus yang muncul adalah peran Indonesia dalam diplomasi multilateral, peran Indonesia dalam diplomasi bilateral, peran Indonesia dalam OKI misalnya, dan lain-lain. Nah, berarti kan bisa cari kira-kira Indonesia ini kan orang-orang ngomongin soal pemerintahannya ya, orang-orang ngomongin peran pemerintah. Nah, bagaimana dengan peran organisasi masyarakat? Kalian cari tahu lah, misalnya peran Muhammadiyah, peran NU, atau misalnya peran organisasi masyarakat yang ngomongin soal peace gitu, yang ada di Indonesia dalam melakukan diplomasi untuk kemerdekaan Palestina gitu. Jadi di situ kalian bisa menjelaskan sisi gapnya dan sisi kebaruannya. Sisi kebaruannya adalah topik ini lagi dibicarakan oleh publik, dan sisi gapnya adalah jadi semua penelitian itu pada ngomongin soal pemerintahnya. Nah, belum ada yang ngomongin soal organisasi masyarakatnya. Inilah yang menarik untuk diteliti. Jadi itu yang bisa kalian lakukan ya. Yang pertama adalah cari tahu alasan kenapa judul kalian ditolak. Kedua adalah gunakan alasan itu untuk pertimbangan kalian memilih judul yang baru. Dan yang ketiga adalah pastikan judul baru kalian itu ada kebaruannya dan menunjukkan gap penelitiannya. Oke?